Boleh dong sekali-sekali ngeklaim gitu ya. Iya, sekali-sekali ya pede dikit gitu. Cuma maksudnya gue lihat ada sebuah gap gitu. Gue dulu sempat diajarin juga main sama, nggak terlalu susah-susah. Lu lihat aja Hmm. sekarang harganya berapa, menurut lu ke depan harusnya harganya berapa gitu kan. Jadi kan ya kadang-kadang kita terlalu kompleks gitu pikirannya, harus ada Ya, komponen A, B, C, D, E, F, G. Tapi sometimes gue berpikir the more simple, lebih simple tuh lebih baik kalau kita bisa menjelaskannya dengan hal yang anak kecil aja bisa menjelaskan. Ya it's a good time to buy gitu. Jadi ya gue sempet lihat-lihat anyway, Taiwan Semiconductor gue ada lagi sempet liatin juga sih. exactly. Itu TSM ya, kodenya di sana. TSM ya, kalau lu boleh buka chartnya. TSM bukan itu? Ya, TSM. TSM ya, betul ya. Yes, correct. Ya, Nah, itu ya. menarik tuh. Kemudian, ya menarik kan? Betul kan? Tuh. Valuasinya juga murah banget dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau belajar beneran, menurut gua nggak ada guru yang sudah seproven. Gua nggak bilang sehebat, seproven terbukti seperti Warren Buffett menurut gua ya. Jadi ya gue bilang Ya. view-viewnya dia, cara dia ngelihat market, cara dia ngelihat hidup, buat gue tuh luar biasa banget. Termasuk cara dia ngelihat Bitcoin. Thanks Warren Buffett udah membuat gue nge-short Bitcoin. Save your life ya. Oke, kita lanjut ke ini, ke composite, ke IDX. Yes, Oke, yes ke this IDX one. ya. Yes, kemarin kita sempat mengupdate. Ini indikator ini kalau lo sering ikut kelas-kelas gue, indikator ini jarang gue angkat yaitu MACD ya, MACD. Oke, Jarang. Silakan ditambahkan MACD. Biasanya kan gue stokastik, RSI paling gitu ya. ya. Nah ini pakai MACD-nya ini karena menunjukkan kekuatan momentum suatu tren kan. Ya, by the way, gue ini dulu. Nggak apa-apa di itu aja yang ya stokastiknya dihapus nggak apa-apa. Gitu. Atau RSI-nya dihapus dulu. Ya, oke. Ini market Nah, this kita one. rebound. Yes, correct. Market kita rebound. Boleh difokuskan ke yang terakhir, bro. Diperbesar Ya, lagi. Nah, itu kemarin ya. Kemarin bukan hari ini. Waktu hari Rabu kemarin, itu lo lihat kan makin sempit, makin sempit, makin sempit ya. Terus iya, terus gue waktu webinar hari Rabu itu gue bilang gini, ini kalau ini gue nggak berani mengatakan mau dead cross, siapa sih yang bisa memastikan? Dan iya thanks betul. God, gue nggak prediksi mau breakout, mau apa dead cross maksud gue. Tapi Iya, teman-teman bisa lihat kalau saya memprediksi ini mau dead cross, kenyataannya ini malah balik ke atas. Dan saya bisa, loh, salah prediksi. Enggak. Kalau gua tetap selama dia masih di atas, selama dia tidak jebol yang bawah, tidak jebol support yang bawah itu, dan proses ada MA 200 juga, ya ini ya. sebetulnya ini masih terjaga untuk IHSG-nya. Iya, Jadi untuk IHSG sebetulnya masih oke dengan catatan ada volume yang cenderung turun, berarti itu mungkin memang aliran dana keluar dari market gitu ya, itu wajar aja. Tetapi fund manager itu tidak bisa lari. Fund manager yang ada di lokal itu wajib tetap membelinya kan saham-saham yang lokal kan, tidak bisa saham yang iya luar betul. negeri kan. Jadi walaupun Iya, asing keluar sekalipun, tetap aja saham-saham yang bagus dan mereka wajib beli ya, mereka akan beli gitu ya di IISG. iya, Jadi ini untuk mengupdate. Jadi yang kemarin kan lu sempat bilang mau nggak Rabu malam kita ngadakan webinarnya, sorry IG live-nya iya, gitu ya. Terus komen gue kan gini, gue hari Rabu siang udah ada kelas sama nasabah. Jadi kalau Rabu siang ke Rabu iya, malam belum ada perubahan, nanti nggak ada update. Mendingan kita iya, geser ke Kamis atau ke Jumat. Jadi ini pun buat nasabah jadi update juga, betul kan? Jadi iya, di malam ini gue mau mengatakan sesuatu bahwa update-nya belum ada update nih. Bahwa per detik ini ya, probability untuk si MACD-nya ini dead cross menjadi kecil. Kenapa? Karena ada pembelokan arah nih, which is good buat kita sebetulnya, iya, ya kan? Nah ini kan bagus nih iya, jadinya. Jadi untuk kepanikan bener-bener sih tidak. Ya jadi kalau iya, mau di reflect dari sini adalah kalau memang nanti malam US marketnya tutupnya juga tetap hijau, tetap bagus, maka hari Senin pun ya untuk saham-saham yang nanti mungkin kita ulas, silakan aja misalkan ada yang mau beli atau mau cicil beli atau mau apapun silahkan gitu ya. Nanti kita masuk ke iya, saham-sahamnya di sini. Tapi kalau memang ternyata US market ternyata reversal, ini kan lagi naik nih ya, nanti naik, gue yakin bukanya pun hijau, masih buka hijau, tapi kalau tutupannya ternyata nggak kuat dan dibanting, maka saya ya harap teman-teman juga apa yang kita nanti bahas ya, saham-saham yang kita bahas juga mendingan jangan langsung ekstrim, jangan langsung overpower untuk beli dulu di hari Senin gitu misalkan. Tunggu iya, aja ada pullback,
kita nanti baru masuk gitu. Nah, ini sebelum kita masuk ke beberapa saham yang kita akan review ya, kita akan Iya. lihat habis ini. Eh, Gitu. Ini kalau gue lihat sebenarnya sih dari awal November sih, gue sempat lihat market kan laporan keuangan kuartal ketiga kan udah keluar beberapa Ya. emiten kan udah banyak banget kan yang rilis kan, kayak banking kita bagus, setelah itu komoditi masih bagus, batu bara yang terutama ya, setelah itu CPO juga bagus, and then ada beberapa consumer yang juga menurut gua harganya cukup menarik gitu, valuasinya cukup menarik, dan setelah itu yang cukup menarik kan juga properti ya, kayak Ciputra itu labanya kan naik signifikan juga, terus ada beberapa perusahaan ekspor yang memang mereka USD base gitu, jadi kalau misalkan USD-nya naik tinggi juga sangat diuntungkan. Nah, gue dari awal November, gue sebenarnya cukup bullish sebenarnya sama IHSG dan sama Indonesia, karena market kita tuh secara fundamental kayak sungguh-sungguh bagus gitu, kayak wow, nggak pernah lihat saya yang sampai commodity boom yang sampai sebesar ini gitu. Kalau gue pribadi ya, gue belum pernah Yeah. melihat lagi gitu. Jadi gue udah cukup ada posisi yang lumayan juga, tapi ternyata nih marketnya masih sideways di sini-sini aja. Dan karena kemarin kan juga ada berita-berita yang cukup good news ya buat kita ya, kayak current trade, balance of trade kita bagus, and then inflasi kita juga pastinya masih agak terjaga gitu kan, and then juga Betul. suku bunga juga yang diprediksi naik tinggi banget, ternyata juga nggak naik tinggi banget gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Jadi ya market menurut gua supposed to be break high lagi gitu harusnya, tapi this is the market. Semoga gitu ya. Iya, this is the market Semoga. ya, we don't know kan. Betul. Betul, Ya betul. kita cuma Itu kenapa ya. Itu kenapa tadi gue mulai dengan mereview apa yang pernah kita bahas, yaitu saham ASA tadi ya. Kalau kita ngomongnya udah langsung ngomong ke yang lain, buat gue pribadi itu kayak kita meninggalkan apa yang kita ulas dan kita pernah bahas saham-sahamnya. Jadi kayaknya kita bener terus atau apa. Buat teman-teman yang hadir di malam hari ini ya, saya biasa setiap kali webinar atau lain-lain, kalau emang ada yang lost ya kita jawab dulu, kita lanjutin dulu. Nggak terus kita langsung lompat ke tema kayak ninggalkan yang lalu. Gue inget banget terakhir itu kita bahas, ini ASA menarik nih, ASA menarik. Sama teman-teman ya, teman-teman semua yang hadir hari ini, kalau saya juga bisa salah, semua orang bisa salah gitu ya. Bahkan si Mark Facebook aja dia salah itu, bettingan dia sama Meta gitu kan, omongnya begitu, bener apa enggak saya juga nggak tahu juga. Dia rugi besar lah dan lain-lain. Semua orang bisa salah. Tapi pertanyaannya apa yang kita lakukan setelah kita salah? Belajar dari sana. Dan saya pun sama. Untuk ASA waktu itu juga ternyata labanya dia drop. Nah itu berbeda dengan yang barusan Bro William tadi ngomong. Ini data-data tuh bagus-bagus. Contohnya apa sekarang? BRI gitu ya bro ya. BRI ini labanya dia naik luar biasa kan? Gila. Bahkan gila jam banget. gitu. Naiknya gila banget. 100% kalau year on year, kalau saya nggak salah ya, dari year on year-nya dia 100%. Year on year which is itu bagus banget. Betul ya. Dan ini kalau kita proyeksikan, ini coba cek BNI, BCA, udah hampir all time, BCA sih udah all time high, udah tembus lah. Bukan hari ini tapi sebelumnya. Kemudian BNI sudah hampir all time, BNI nggak pernah bisa all time high kecuali tembus 20.000. BNI itu by the way 20.000. Ya, betul. BNI soalnya tahun 2017 atau 18 ya, dia naiknya tinggi banget, emang super bullish gitu. Jadi menurut gua 9.600, 10.000 ini ya udah cukup tinggi juga ya. Oke, gua harus tunjukkan lo sesuatu. Coba tolong buka BNI, boleh? Gua tunjukkan lo sesuatu. Tolong buka BNI, BBNI, betul. Nah, ini BNI. Tolong diganti chartnya monthly chart. Oke. This one. Iya. Okay. Oh, lu nggak punya data sebelumnya ya? Oke. Lu nggak punya data sebelumnya. Oke, nggak apa-apa. Kita bedah saham dulu. Nanti habis itu gue kirimin lu satu chart. Nanti lu habis itu boleh posting ya. Nanti gue tunjukin lu sesuatu nanti. Antara you will be amazed atau you will be like the other way. Oke, lanjut dulu. Kembali ke soal Mandiri deh. Ya, kembali soal Mandiri, kemudian BNI, BCA. Ini semua saham-sahamnya itu break high terus. Labanya mereka tuh nggak sebagus BRI. Sementara BRI ini di bawah-bawah seperti ini, maka buat gua
paling gampang aja, ya udah mau tenang seperti biasa, ya udah BRI aja deh. Menembus puncaknya Iya, kemarin betul. 4.900 ya bro ya. Iya, 4.900 itu perkara gampang. Target fundamental aja 5.800 itu bahkan belum menggunakan angka yang terbaru. Menggunakan angka iya, terbaru menurut gua 6.500 juga gampang. Mau pakai bahkan 10.000 cuma masalah waktu. betul. Jadi buat hari Ya, ini kalau memang teman-teman juga melihat suatu hal yang sama, ya udah masukin aja buat yang invest ya, bukannya trading ya. Yang invest udahlah pegang BRI aja, teman-teman akan lihat, teman-teman nggak akan menyesal lah. Pegang setahun, betul. itu 2 tahun untuk invest lah. Kita ngomong invest deh, ya seperti itu. Iya, Ya, setuju, setuju. Ya kalau buat banking-banking sih, gue sangat setuju ya. Karena ekonomi kita masih digerakkan kan sama perbankan ya sebetulnya ya. Buat yes, ekonomi berputar, kalau di luar negeri mungkin udah ada investment bank, udah ada beberapa source of fund yang bisa bisa pengganti banking gitu yang ya, cukup legit juga gitu ya, yang cukup banyak juga di itu di luar negeri. Cuma di Indonesia bank gitu kayak BRI, Mandiri, BCA. Mungkin kalau misalkan kenaikan suku bunga bakal agresif, yang nggak terlalu terimplikasi dan terimpact mungkin BCA kali ya. Karena oke, BCA udah. pasti masih tetap lebih kuat lah ya. Nah ini gue jawabnya begini ya, untuk pertanyaan ini yang barusan ya dari lo ya. Bank itu ketika suku bunga belum naik, BI belum menaikkan suku bunga, bank itu udah naikkan suku bunga pinjaman. Jadi margin Iya, profitnya itu udah duluan, profit. Kebayang nggak? Dia tuh sudah iya, menaikkan suku bunga bahkan sebelum BI itu menaikkan suku bunga. Jadi profitnya itu udah duluan. Jadi gue bingung kalau orang-orang takut sama pegang bank gitu maksud gue. Karena kenyataannya mereka tuh udah profitnya duluan. Nanti waktu suku bunga turun, lu pikir dia nurunin suku bunga? Kagak bro. Ya iya, kan? betul. Jadi tunggu dulu berapa saat dulu, baru kemudian dia nurunkan suku bunga. Enggak, kalau bahasa itunya tidak semudah itu Ferguson. Iya, naik gampang, kalau turun diskon nanti dulu. Turunnya susah banget. Nah, silakan dicek ya buat teman-teman di sini. Itu jadi kenapa kok nggak, menurut saya sih nggak usah khawatir lah. Kalau itu tuh bukan suatu ketakutan sebetulnya ya. Kita ngomong untuk invest ya, bukan untuk trading. Iya, Kalau trading dengan segala macam hal lainnya masih bisa terjadi lah gejolak-gejolak apapun. Lanjut bro, lanjut. Kita lanjut. iya. Terakhir sampai mana ya? Sampai banking ya. Terakhir sampai BRI, Tadi terakhir sampai BRI. Kita akan sampai mulai ngulas BRI. ke saham per Ya, saham sekarang. gue sih, ya, gue sih pernah mengalami sebuah kejadian juga ya. Jadi kalau tahun berapa ya? Tahun 2017 atau 17 seingat gue ya. Jadi waktu itu labanya juga emang kinclong sekali gitu. Tapi harga sahamnya masih di situ-situ aja gitu. Hmm. Dan sampai bosen kan nungguin kapan nih nanti Ya. harga bakalan ikut naik juga gitu. And tiba-tiba tahun depan naik tanpa ada rem sama sekali sih. Jadi emang tiba-tiba gerakannya naik lagi, naik terus. Dan emang udah kayak flow-nya udah ke situ aja gitu. Jadi menurut gua kayak banking personally ya, kayak banking selama fundamentalnya masih tetap seperti ini, kondisi model bisnisnya dan Indonesia eh, pendanaannya masih mirip-mirip seperti sekarang ini, banking is Hmm. still number one sih. It's just a matter of time. Kapan Ya. bank bakal naik dan diapresiasi oleh market. Makanya kemarin tadi gue sempat mention juga apa bensin di Indonesia udah mau habis bensin di market ya, karena suku bunga yang naiknya tinggi sekali, itu dana udah pasti kan banyak yang lari ke US lagi gitu. Ngapain di Indonesia yang mungkin masih lebih volatile gitu dibandingkan di US sana yang lebih well established gitu kondisi ekonominya gitu. Mendingan mereka balikin ke sana gitu. Tapi bukan berarti di Indonesia tuh nggak menarik gitu. Kalau menurut gue pribadi, karena di Indonesia Ya. sangat menarik sekali dengan melihat kondisi fundamental perusahaan, dengan kondisi laba perusahaannya yang lonjaknya sangat gila sekali gitu ya. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang diuntungkan dari US dollar gitu ya. Dan kemarin tadi sih gue ada sempat uh, lihat juga sebuah saham, yaitu kalau sempat sempat ikutin bros, Ciwi Kimia. Kiwi Kimia, Ciwi betul, Kimia. betul, betul. Ya, Pasti, karena pasti dia kan ngikutin kalau itu cakep ya. ya Tuh. USD basis ya gitu ya. Ya. Kalau menurut pandangan gue sih ada cukup menarik, cuma seperti biasa sell on news ternyata hari ini gitu kan.
hari ini Iya, sempat naik betul sekali. 9%, setelah itu dibanting. Seperti biasa Selonius. Nggak tahu nih, bakal tutup gap dulu atau enggak. Nggak tahu kalau menurut Yang pilihan topiknya INKP Pak, kayaknya nutup gap ya. ya, INKP kayaknya nutup gap. Si INKP-nya. Coba kita cek. Ini juga menarik kok. Buat gua tetap itu cakep. INKP. Kalau nggak salah INKP-nya duluan yang tutup gap. Coba dicek. Betul. INKP-nya dulu Betul yang ya? tutup gap. Udah tutup Yes. gap, Nah, itu. INKP. Hmm. Ya, Ya, gua tetap bilang ini oke. Jadi tadi buat yang nasabah-nasabah RHB juga yang mungkin dapat forwardan gitu ya soal INKP, gua kan punya rule untuk tidak ngejar harga saham yang terbang. Jadi ada sekian persen atau pakai tick gitu ya untuk ngambil gitu. Jadi ya, yang udah dapat biarin aja. Karena menurut gua kalau apalagi marketnya US emang rebound dan tutupnya juga tetap hijau, maka tuh lanjut tuh hari Senin. Gitu. ya. Kalau yang belinya tadi 9%, ya udah doa yang banyak. Actually sih udah liatin INKP dan Tekim dari akhir Oktober sih kemarin. Karena lihat USD naik terus dan masih naik terus gitu. Jadi ya prediksi laporan keuangannya sih bakalan kinclong sekali juga sih.